Oke, oke. Jadi buat konten itu sekarang enak ya. Ada AI. Sekarang kita akan bertanya kepada akal imitasi pendapat dia tentang wakil presiden kita. Oke. Asik, asik, asik. Kita lihat dulu. Oke, ini dia, kita geser sedikit. Apa pertanyaannya yang menarik ya? Bagaimana pendapat Anda tentang oh, wakil presiden kami? Ah, gitu ya. Oke. Bagaimana pendapat Anda tentang wakil presiden kami di Indonesia? Oke. Sebagai seorang asisten AI, saya tidak memiliki pandangan pribadi, tapi saya dapat memberi informasi atau analisis umum tentang wakil presiden Indonesia berdasarkan peran, kebijakan dan kontribusi yang diketahui. Wakil presiden di Indonesia memiliki tugas untuk membantu presiden dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk memberikan masukan strategis, memimpin program prioritas dan mewakili negara dalam berbagai forum nasional maupun internasional. Apakah Anda ingin memberikan analisis terkait kebijakan tertentu, kinerja dan aspek lain dari wakil presiden Indonesia saat ini? Iya, iya. AI nggak berani berpendapat, guys. Oke, oke. Kita diskusi sama AI ya. Belakangan dia disebut. Gimana menurut isu mengenai kelayakan atau usia pemimpin seringkali menjadi topik perdebatan dalam politik, termasuk aktivis Indonesia. Kritik terhadap usia muda biasanya muncul karena anggapan bahwa pemimpin muda mungkin kurang berpengalaman dan sebagainya ya. Layak atau tidaknya seorang pemimpin sebenarnya eh, sebenarnya lebih apa nih, berkaitan dengan kualitas kepemimpinannya. Terlalu dah apa pendapat Anda tentang isu ini? Wah, menarik ini ChatGPT ini. Tanya-tanya hal-hal yang menarik lagi. Apakah apa ya? Apakah dia cukup dewasa menurut Anda ya? Apakah dia cukup dewasa? Sebagai ayah tidak berani ayah tulisin kedewasaan membuat keputusan. Oke, oke. Ternyata AI tidak berani ya memberi pendapat. Dan memang AI itu tidak memiliki pendapat ya. Di sini kita bertanya soal pendapat ya, tapi dia menjawab definisi bahwa apa, pandangan umum orang dewasa itu seperti ini tentang kualitas kepemimpinan, visi dan komitmen dan seterusnya itu. Oke, kita beri pertanyaan terakhir supaya bagian ini tetap menarik ya. Wakil presiden kita itu dianggap anak bawang. Bagaimana ini ya? Kita nggak usah tanya pendapat, bingung nanti dia. Berikan saya informasi tentang watak dari ya watak dari wakil presiden kami. Berikan saya informasi watak dari wakil presiden. Berikan saya informasi. Nah, ini dia.
Untuk memahami, oke, kita biarkan dulu sampai habis ya. Oke, oke. Oke, panjang ya jawabanmu ya, singkat aja harusnya. Oke, oke. Oke. Sudah selesai. Wow, ya ketahuan. Ini dia. Untuk memahami watak wakil presiden Indonesia saat ini, informasi yang tersedia di ruang publik menjadi acuan. Watak seorang pemimpin biasanya terlihat dari gaya kepemimpinannya, dari komunikasinya. Oke, satu, progresif dan visioner. Jika usianya muda, wakil presiden seringkali oke, kemudian adaptif ya, kemampuan untuk beradaptasi. Oke, jadi ada 4 sisi yang harus kita lihat dari eh, kedewasaan atau dari untuk menilai watak dari seseorang sebenarnya, bukan hanya untuk wakil presiden. Kemudian yang ketiga itu adalah komunikatif ya. Komunikatif, apakah dia komunikatif ya? Komunikatif ya, karena dia membuat lapor mas wapres. Nah, itu menarik itu. Yang keempat adalah berbasis nilai atau ideologinya apa ya, jadi itu bisa kita lihat. Dari itu kita bisa menilai wataknya. Namun ini dia catatan diberikan oleh AI, ini penting ini. Namun untuk gambaran yang lebih mendalam dan spesifik, informasi tambahan dari sumber resmi atau wawancara publik diperlukan. Apakah Anda tertarik untuk mengetahuinya? Jawab iya apa enggak ya? Makin lama nanti ini. Iya. Oke. Ho, 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 ho. Wow. Dia kasih bahasa Inggris, guys. Mampuslah kita. Gibran Rakabuming as Indonesia newly elected vice president is a future speech mission opinion. Nggak tahu saya artinya ini. Udahlah ya. Ya bahasa Indonesia kan nggak usah perlu tahu. Cukup begitu saja informasinya. Terima kasih atas perhatiannya, bahwa untuk mengenal wakil presiden kita paling tidak mengetahui ada 4 hal ya. 4 hal ini yang melekat di dalam wakil presiden itu. Pertama, bagaimana progresivitasnya dan visioner cara berpikir ya. Yang kemudian adaptif atau tidak, bagaimana pergaulannya ya. Kemudian komunikatif, apakah dia orangnya terbuka atau justru tertutup gitu ya, komunikatif ya. Jadi ini berkaitan dengan kemampuan berdialog, berdialektika, kemampuan berdebat dan seterusnya. Jadi kita lihat dari komunikatif ya. Yang terakhir adalah berbasis nilai atau ideologi. Dia itu berideologi apa? Nah, itu pentingnya guys ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.